guys, selamat datang di channel Awan TV. Channel ini akan membahas tentang edukasi, pengetahuan umum, dan hiburan yang tentunya sangat bermanfaat bagi Anda semua. Maka yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 pohon yang dibenci oleh hantu. Dalam berbagai tradisi dan kepercayaan masyarakat, terutama di Asia Tenggara, pohon seringkali dianggap sebagai kekuatan mistis dan hubungan erat dengan dunia supranatural. Beberapa pohon diyakini sebagai tempat tinggal makhluk halus, sementara yang lain justru dipercaya mampu mengusir roh-roh jahat. Pohon-pohon yang dibenci oleh hantu umumnya dianggap memiliki energi positif atau kekuatan spiritual yang kuat yang membuat makhluk halus menjauhinya. Mitos dan legenda tentang pohon-pohon ini telah diwariskan turun-temurun, mencerminkan keyakinan masyarakat tentang perlindungan, keselamatan, dan hubungan manusia dengan alam gaib. Inilah 10 pohon yang dibenci oleh hantu. Di peringkat ke-10 ada pohon pisang klutuk. Pisang klutuk juga dikenal sebagai pisang batu, sering dikaitkan dengan berbagai mitos atau kepercayaan mistis, terutama di Indonesia dan beberapa wilayah Asia Tenggara. Dalam beberapa cerita rakyat, pohon pisang klutuk dianggap memiliki hubungan yang unik dengan dunia supranatural, dan ada kepercayaan bahwa hantu atau makhluk halus tidak menyukainya. Meskipun di beberapa versi lain pohon pisang sering dihubungkan dengan tempat tinggal hantu. Salah satu ciri khas pisang klutuk adalah buahnya yang keras, dan ketika dimakan atau dipukul mengeluarkan bunyi klutuk. Bunyi ini dipercaya memiliki sifat mistis, dan dalam beberapa cerita rakyat, suara dari pisang klutuk dianggap dapat mengusir roh halus atau makhluk supranatural. Di peringkat ke-9 ada pohon jeruk purut. Memiliki tempat khusus dalam kepercayaan masyarakat, terutama di Indonesia dan Malaysia, dan sering dikaitkan dengan kekuatan mistis. Salah satu kepercayaan yang umum adalah bahwa pohon jeruk purut bisa mengusir hantu atau makhluk halus, menjadikannya dibenci oleh hantu. Daun jeruk purut memiliki aroma yang tajam dan khas. Dalam banyak budaya, aroma yang kuat seperti ini dianggap memiliki kekuatan yang mengusir roh-roh jahat. Hantu atau makhluk halus yang tidak tahan dengan bau yang menyengat atau tajam dipercaya akan menjauhi pohon ini. Dalam beberapa tradisi, daun jeruk purut sering digunakan dalam ritual untuk membersihkan atau mensucikan seseorang atau suatu tempat dari pengaruh buruk. Di peringkat ke-8 ada pohon cendana. Terkenal karena kayunya yang wangi dan berharga, terutama digunakan dalam pembuatan parfum, dupa, dan barang-barang ritual. Selain itu, pohon cendana memiliki makna mistis dalam berbagai budaya, terutama di Asia, termasuk kepercayaan bahwa pohon ini dibenci oleh hantu atau makhluk halus. Aroma harum yang dihasilkan oleh kayu cendana dipercaya memiliki kekuatan magis untuk mengusir roh-roh jahat. Dalam banyak tradisi, wangi cendana sering digunakan dalam ritual keagamaan atau upacara untuk mensucikan tempat dan menenangkan energi negatif. Hantu yang sering dikaitkan dengan energi negatif diyakini tidak tahan dengan aroma cendana yang suci ini. Di peringkat ke-7 ada pohon tanjung. Selain dikenal karena keindahan dan harumnya bunga, dianggap memiliki kekuatan mistis yang membuatnya tidak disukai oleh hantu atau makhluk halus. Bunga pohon tanjung memiliki aroma yang kuat dan harum. Di beberapa tradisi, bau yang harum dipercaya dapat menangkal roh-roh jahat yang tidak tahan dengan aroma wangi tersebut. Oleh karena itu, pohon tanjung dipercaya dapat menjaga area di sekitarnya dari gangguan hantu atau makhluk halus. Pohon tanjung sering ditanam di sekitar makam atau tempat-tempat suci, karena dianggap sebagai pohon yang memiliki kekuatan pelindung. Di peringkat ke-6 ada pohon sawok kecik. Dikenal dalam mitologi dan kepercayaan masyarakat Jawa sebagai pohon yang memiliki makna mistis dan dianggap mampu menolak bala atau energi negatif, termasuk mengusir hantu dan makhluk halus.
Ada berbagai cerita rakyat yang mengaitkan pohon sawo kecik dengan perlindungan dari roh jahat. Dalam tradisi Jawa, kecik dari kata sawo kecik dihubungkan dengan kata becik yang berarti baik atau kebajikan. Oleh karena itu, pohon ini dianggap membawa keberuntungan dan energi positif. Hantu atau makhluk halus yang dikaitkan dengan energi negatif dipercaya tidak nyaman berada di sekitar pohon yang melambangkan kebaikan dan keselamatan ini. Di peringkat kelima ada pohon pinang. Dalam tradisi tertentu, pohon pinang sering digunakan dalam upacara adat atau ritual untuk melindungi rumah atau tempat tinggal dari gangguan roh-roh jahat. Batang pinang yang tinggi dan lurus juga dianggap sebagai simbol kekuatan, menjaga tempat dari gangguan yang tidak terlihat. Daun pinang kadang-kadang digunakan dalam beberapa praktik spiritual atau mistis untuk melindungi seseorang atau suatu tempat dari energi negatif. Hantu atau makhluk halus dipercaya tidak menyukai aroma atau energi yang terpancar dari pinang, sehingga menjauhi area yang dikelilingi oleh pohon pinang. Di peringkat keempat ada pohon bambu kuning. Dikenal sebagai simbol kekuatan, keberuntungan, dan perlindungan dalam banyak tradisi. Ada berbagai mitos yang mengaitkan bambu kuning dengan perlindungan dari roh-roh jahat, termasuk hantu. Bambu kuning dianggap memiliki energi positif dan kekuatan spiritual yang dapat menangkal roh-roh jahat. Oleh karena itu, hantu yang membawa energi negatif tidak suka mendekati tempat-tempat yang ditanami bambu kuning. Dalam beberapa budaya, bambu kuning digunakan dalam ritual atau upacara untuk mengusir makhluk halus atau melindungi suatu tempat dari gangguan supranatural. Di peringkat ketiga ada pohon serai wangi. Dikenal sebagai tanaman yang sering digunakan untuk mengusir makhluk halus dan roh jahat. Di berbagai budaya, terutama di Asia Tenggara, serai wangi sangat dihargai karena aroma khasnya yang dianggap mampu menangkal energi negatif dan makhluk halus. Serai wangi adalah tanaman berdaun panjang dan ramping dengan bau khas yang menyegarkan. Batangnya yang berwarna kehijauan dan daun-daunnya tumbuh menjuntai. Serai wangi memiliki aroma yang kuat dan segar karena kandungan minyak atsiri di dalamnya. Serai wangi secara tradisional digunakan sebagai bahan alami untuk mengusir makhluk halus seperti jin, setan, dan roh-roh jahat. Aroma dari tanaman ini diyakini sangat tidak disukai oleh makhluk-makhluk gaib, membuat mereka enggan mendekat. Di peringkat kedua ada pohon bidara. Salah satu tanaman yang memiliki banyak makna spiritual dan magis dari berbagai budaya, terutama dalam tradisi Islam. Pohon ini dikenal memiliki sifat pelindung dan sering digunakan untuk mengusir makhluk halus seperti jin, setan, dan roh jahat. Pohon bidara memiliki daun kecil berwarna hijau, batang yang kuat dengan duri-duri kecil di sepanjang rantingnya, dan buah yang berbentuk bulat berwarna hijau hingga kuning. Pohon ini tumbuh subur di daerah tropis dan kering, terutama di Timur Tengah dan Asia Selatan. Dapat tumbuh hingga ketinggian sekitar 6-15 meter. Dalam ajaran Islam, pohon bidara sering disebut sebagai salah satu tanaman yang disukai oleh malaikat dan dibenci oleh makhluk halus seperti jin dan setan. Daun bidara digunakan dalam pengobatan ruqyah atau pengobatan spiritual untuk melawan gangguan jin dan sihir. Pohon bidara juga disebutkan di dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Waqiah ayat 28. yang menggambarkan pohon bidara sebagai salah satu pohon yang ada di surga. Dalam konteks ini, pohon bidara dianggap sebagai pohon yang mulia dan suci. Di peringkat pertama, pohon yang dibenci oleh hantu ada pohon kelor. Memiliki reputasi mistis dalam berbagai budaya, terutama di Indonesia dan Asia Tenggara. Pohon kelor dikenal tidak hanya karena manfaat kesehatan yang sangat luar biasa, tetapi juga karena perannya dalam kepercayaan spiritual. Dalam banyak cerita, pohon kelor dianggap sebagai tanaman yang sangat ampuh untuk menangkal roh-roh jahat dan ilmu hitam,
sehingga dipercaya dibenci oleh hantu dan makhluk halus. Daun kelor sering digunakan dalam upacara adat dan ritual untuk mengusir roh jahat. Dalam beberapa praktik kepercayaan, daun kelor dijadikan jimat atau direndam dalam air untuk membersihkan diri dari energi negatif. Itulah 10 pohon yang dibenci oleh hantu. Pohon-pohon ini dipercaya oleh banyak orang memiliki kekuatan mistis yang bisa melindungi manusia dari gangguan makhluk halus. Mereka sering digunakan dalam berbagai upacara adat, keagamaan, atau spiritual untuk menangkal energi negatif, roh jahat, dan makhluk gaib. Kepercayaan ini mungkin berbeda-beda tergantung pada budaya dan tradisi setempat. Sampai jumpa, terima kasih sudah menonton.